Hai gorgeous, welcome to my place. Terima kasih sudah mengklik video ini. Dalam hidup ini, ada banyak hal yang tidak terduga dan tidak terjadi sesuai rencana yang telah disusun serapi mungkin. Seperti yang terjadi dalam kisah hari ini tentang kelalaian pihak berwenang yang mengakibatkan penderitaan bagi banyak orang. Nggak pakai lama, watch. Masa Vicky Cik bersama kedua adiknya Peter dan Naja merupakan anak dari pasangan Slovayup dan Natasha. Mereka berasal dari Montenegro yang berada di Eropa Selatan sebelum akhirnya pindah ke Australia pada tahun 2000. Di sini mereka tinggal di daerah Doncaster, Victoria, Melbourne. Masa seorang gadis ceria dan menyenangkan yang bercita-cita ingin menjadi seorang pengacara. Dia bahkan telah membayangkan dirinya memakai pakaian setelan pengacara yang keren dan pergi minum kopi bersama teman-teman pengacara lainnya. Gadis cerdas ini memiliki impian dan masa depan yang cerah. Masa menyukai dunia fashion yang dituangkannya dalam bentuk hobi cosplay dengan memakai kostum princess dan kostum boneka Lolita. Pada teman-temannya, dia mengatakan jika suatu hari nanti akan menjadi seorang princess. Karena hal ini, dia pun dijuluki sebagai Princess Mercy atau Princess Selfie karena suka berfoto. Pada saat itu, Masa yang juga memiliki hobi memelihara kelinci sudah memiliki seorang pacar bernama Timothy. Pada jam 6 malam di tanggal 17 Maret 2015, setelah makan malam bersama keluarganya, Masa memutuskan untuk keluar rumah. Hari itu, cuaca sangat bagus dan langit masih terang seperti sore hari. Dia membawa kunci rumah, ponsel, dan earphone yang dipakainya saat menikmati musik saat berjalan-jalan di Konung Creek Park yang berjarak 500 meter dari rumahnya. Walaupun sepi, taman tersebut sering digunakan untuk bersepeda, jogging, atau hanya berjalan-jalan. Menurut penduduk sekitar, taman tersebut relatif aman dan tidak pernah terjadi insiden sebelumnya. Karena taman itu sendiri dikelilingi oleh rumah penduduk dan berada di dekat jalan raya. Saat itu Masa memilih berjalan di jalanan kecil yang hanya diketahui oleh penduduk sekitar wilayah tersebut. Namun ketika sedang berada di atas jembatan, tiba-tiba Masa didorong oleh seseorang hingga gadis itu terjatuh ke bawah jembatan. Masa yang saat itu memakai earphone tidak mendengar atau mengetahui telah diikuti. Masa yang diserang berteriak minta tolong dan memohon pada pria itu untuk membiarkannya hidup. Namun si pelaku tidak memperdulikannya dan menikam gadis itu hingga tewas. Suara teriakan Masa terdengar oleh seorang penduduk yang rumahnya berada di dekat taman dan segera menelpon polisi untuk melaporkan suara teriakan itu. Beberapa orang saksi yang berada di taman mengatakan melihat seorang pria berlari keluar dari taman dan berlari menuju ke Stanton Avenue. Polisi yang beberapa menit kemudian tiba di lokasi menemukan Masa berada di bawah jembatan dengan kondisi luka tusukan sebanyak 49 kali pada bagian atas tubuhnya. Kejadian ini membuat masyarakat syok karena telah terjadi insiden di tempat yang selama ini dikenal sangat aman. Saat polisi mengabari keluarganya, Natasha menangis histeris. Dan pada jam 2 pagi, polisi juga mendatangi Timothy untuk mengabari kematian Masa. Pemuda itu terlihat linglung dan mengatakan jika sebelum terjadinya penyerangan, dia dan Masa sempat beberapa kali berkirim SMS. Timothy sama sekali tidak menyangka jika itu akan menjadi percakapan mereka yang terakhir kalinya. Dalam penyelidikan kasus ini, polisi menanyai penduduk sekitar dan memeriksa CCTV sekitar taman. Dalam salah satu rekaman, mereka melihat seorang pria yang berlari menuju Stanton Avenue. Pria berbadan tinggi kurus itu berambut gelap, memakai jaket hitam, serta membawa sebuah kantong plastik putih yang diduga berisi sajam yang digunakan sebagai alat pembunuhan. Namun karena kualitas gambar yang kurang bagus, polisi kesulitan untuk mengenali wajah si pelaku. Dan karena insiden diduga merupakan serangan acak,
Hal ini pun semakin menyulitkan pencarian polisi. Polisi pun menyebarkan rekaman tersebut dengan harapan akan ada orang-orang yang mungkin mengenali si pelaku. 2 hari setelah kejadian, polisi mendapatkan laporan. Dari CCTV sebuah bus, terlihat seorang pria berbaju merah yang memegang jaket hitam dan kantong plastik berwarna putih. Kali ini dalam rekaman selama 20 menit, walaupun wajahnya terlihat cukup jelas, tetapi saat itu polisi masih belum bisa mengidentifikasinya. Saat polisi melacak pria itu melalui kartu elektriknya, dia terlihat turun di Hudson Street dan menghilang entah kemana. Mereka pun kembali menyebarkan rekaman tersebut ke publik dan meminta bantuan pada masyarakat. Di hari yang sama, polisi mendapatkan laporan tentang serangkaian kejahatan yang terjadi di Melbourne dan diduga dilakukan oleh pelaku yang sama. Pada pagi harinya, terjadi percobaan pembajakan mobil yang dikendarai seorang pria tua di kota Kensington. Yang disusul pada jam 10 paginya, kembali terjadi perampokan di Sunshine yang berjarak 15 menit dari Kensington. Dan pada jam 11.30 siang terjadi pelecehan pada seorang wanita di sebuah toko buku di Sunshine. Namun tidak lama kemudian, hanya selang beberapa menit setelah serangan terakhir, seorang pria menyerahkan diri dan mengaku pada polisi jika dialah pelaku kejahatan di hari itu serta pelaku dalam kasus massa. Pria itu bernama Sean Price, berusia 31 tahun, berasal dari Albion, Melbourne. Saat berusia 5 tahun, kedua orang tuanya bercerai dan Sean tinggal bersama ibunya yang suka gonta-ganti pacar serta terjebak dalam hubungan KDRT. Sepanjang masa kecilnya, Sean juga mengalami pelecehan yang membuatnya kesulitan belajar dan sering berpindah-pindah sekolah. Memasuki masa remaja, dia kecanduan obras serta mabora. Di usia 18 tahun, Sean yang juga mengalami masalah mental mulai melakukan tindak kriminal yang diawali dengan pelecehan, penculikan bocil, perampokan, hingga penyerangan secara acak pada wanita. Saat ditangkap di tahun 2006, Sean didiagnosa menderita schizofrenia serta psikosis dan divonis hukuman penjara selama 5,5 tahun yang dijalaninya di rumah sakit jiwa. Pada tahun 2012, Sean dikirim untuk menjalani rehabilitasi ke Corella Place yang berada di Ararat dan dikenal sebagai desa terkutuk atau Village of the Damned. Tempat ini merupakan fasilitas penjara bagi para pelanggar kasus ese-ese, terutama para pedo. Namun sesaat setelah dibebaskan, Sean kembali melakukan kejahatan dan kembali dipenjara selama 9 bulan. Dia bebas pada akhir Oktober 2014 dan diletakkan di bawah pengawasan pihak berwenang hingga di tahun 2022. Saat itu, Sean sempat mengatakan pada petugas, jika dia dilepaskan, maka dia akan kembali melakukan kejahatan. Namun petugas tidak mendengarkannya, yang mengakibatkan Sean kembali melakukan kejahatan. Sehari sebelum terjadinya penyerangan, Sean bertemu dengan salah satu petugas pengawas yang bertugas memeriksanya pada hari itu. Saat itu, Sean memperlihatkan sikap agresif sehingga sang petugas mempersingkat jadwal pemeriksaannya. Setelah pertemuan tersebut, masih di hari yang sama, Sean menghabiskan waktu 11 jam dengan menaiki bus berkeliling Melbourne dan berakhir di Crown Casino serta kehilangan semua uangnya di meja judi. Hal ini membuatnya kesal yang memicu keinginannya untuk membunuh seseorang. Sean pun kembali pulang ke rumah untuk menjemput Sajam dan berkeliaran sebelum akhirnya secara tidak sengaja bertemu dengan massa. Dia merasa kesal mendengar massa yang sedang berbicara pada burung dengan suaranya yang kecil seperti suara putri salju. Dan Sean juga tidak suka melihat gaya berpakaian gadis itu dan langsung melenyapkannya. Keesokan harinya, Sean kembali melakukan serangkaian kejahatan dan menyerahkan diri pada polisi sebelum polisi yang lebih dulu menangkapnya. Selama persidangan, Sean seringkali bertingkah aneh yang membuat hakim merasa kesal.
Dia akan senyum-senyum, mengomel, berteriak tentang konspirasi teori, dan bahkan mengacungkan dua jari tengahnya saat persidangan sedang berlangsung. Pada tanggal 17 Maret 2016, Sean divonis hukuman penjara seumur hidup dengan kesempatan pembebasan bersyarat setelah 41 tahun yang dipastikan tidak akan pernah didapatkannya. Sean juga dianggap sebagai salah satu napi berbahaya di Australia, dan selama berada di penjara, Sean seringkali menyerang penjaga dan para napi lainnya. Sehari setelah tewasnya massa, ratusan orang berkumpul di TKP sebagai bentuk penghormatan dengan meninggalkan karangan bunga, kartu pos, dan souvenir. Saat itu Timothy juga meninggalkan surat cinta terakhirnya untuk sang kekasih. Upacara pemakaman tersebut juga dihadiri oleh ratusan orang yang memakai pita warna pink yang merupakan warna favorit massa, serta melepaskan balon pink saat peti matinya akan diturunkan ke liang lahat. Pada 28 Maret 2015, 200 orang yang mengenalnya berkumpul di Queen Victoria Garden untuk mengadakan parade yang dinamai Princess Marcy Royal Parade dengan melepaskan 17 ekor merpati putih dan membuka donasi bagi kelinci terlantar, karena massa merupakan seorang pecinta kelinci. Dan sampai di sini dulu cerita kita kali ini. Semoga kalian suka dengan ceritanya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ke media sosial kalian. Dan buat kalian yang masih betah hingga akhir, thank you, love you, have a nice day, and then see ya.